foam, ya. Kemudian ada kasa, ada kateter. apa ini? Kateter. Ya, selang kateter. Kemudian ada handscoon steril. Handscoon steril ini harusnya 2 pasang. Nah, yang sepasangnya dia di sini. Ya, ini harusnya kita buka ya, belum disiapin tadi. Ini steril ya, anggap aja ini steril dulu. Jadi nanti kalau nyiapin alat sendiri, di dalam ini 2 pasang. Nanti alatnya kalian siapin sendiri. Ya, ini steril. Kemudian namanya alas segitiga. Ya, bentuknya segi 4, tapi nanti akan kita lipat jadi segitiga. Makanya namanya alas segitiga. Kemudian ini namanya setengah kohar. Setengah kohar ini untuk mecahin kecuban. Ya, kemudian ini ada klem umbilikal, ada 2 ya klem umbilikalnya, sama ini. Kemudian ini ada apa? Cluster. Gunting apa ini? Ini gunting apa? Episiotomi. Oh iya. Ya, gunting untuk menggunting perineum, episiotomi. Kemudian yang ini gunting apa? Gunting plester tuh ujungnya ada jendulannya. Nih, gunting plester nih. Ada ininya tuh, bedanya ya. Ini gunting tali pusar. Oke, itu ya yang harus disiapkan. Nah, sebenarnya kom ini nanti kita gunakan untuk menyimpan obat. Oh, udah ada di sini ya. Jadi nggak pakai juga nggak apa-apa sih kom ini. Sebenarnya kita nggak butuh kalau untuk di bak steril ya, bak yang besar. Nah, yang di bak kecil nanti biasanya kita butuh untuk hacking, menjahit. Nah, ini kita tutup dulu bak instrumen besarnya. Bak instrumen kecil ya, ini ada set hacking. Nah, ini ya. Nah, siapkan set hackingnya. Ini ada kom. Nanti kom ini biasanya ada betadin juga gitu ya. Terus ini pinset atau misi rujuk. Nah, ini namanya nail holder. Nail holder ini untuk memegang jarum. Ya, untuk memegang jarumnya. Jadi untuk pegang jarumnya. Tuh, dia ada, lihat nggak, ada cekungannya. Jadi jarumnya nanti dijepit sama dia, gitu ya, dijepit. Nih, saya pegang contohnya. Jadi jarumnya dikaitin di sini. Nah, nanti kan ada benangnya, dijahit dengan ini, namanya nail holder. Nah, jarum, benang semua ada di sini harusnya. Ini bak steril ya. Dan untuk obat-obatan, ya, obat biusnya ada lidocaine. Jangan ketuker ya, nanti yang dipercayain oksitosin jangan lidocaine. Lidocaine hanya buat hacking. Kayak ini bak instrumen yang, ya, ini kalau misalnya nanti kita butuh, tapi kayaknya tinggal nggak dipakai juga. Tapi siapin aja nggak apa-apa. Kemudian tadi ya korentang, terus ini ada namanya dili untuk hisap lendir bayi, ya, hisap dili, dili, D-E-E-R-E, dili. Nah, ini kom ini kita isi obat-obatan. Obatnya apa aja? Ada oksitosin, ya. Sebenarnya ada metergin juga buat perdarahan gitu ya, tapi yang wajib dipakai yang harus ada oksitosin. Oksitosin juga jangan satu sebenarnya, karena kan khawatir dia tidak ada pelepasan ya, masih belum lepas. Pas aja kita suntik yang kedua masih bisa maksimal 2 kali suntik. Kemudian ada ini namanya umbilical clamp ya, cord, umbilical cord. Ini dalamnya steril, dia karena masih di plastik, jadi dia masih bisa kita pegang, taruh sini.
baru dengan obat. Kemudian squidnya kita siapkan, squid kurang lebih yang 3 cc ya buat oksitosin, sama tadi kalau misalnya ada perdarahan atau yang satu bisa buat lidocaine juga ya buat obat biusnya. Ini ada squid 3 cc. Kemudian yang di sini, nah ini ada kapas untuk vulva hygiene. Kapasnya sudah kapas sublimat ya, yang sudah lembab. Kapas untuk membersihkan vulvanya. Kemudian kita nggak pakai ini, karena udah nggak pakai ini blend, udah nggak ngumpul-ngumpul. Justru linek, pakai linek. Mana linek? Oh ini. Nah ini tetap dipakai linek. Terus apa lagi? Oh iya, bengkok 2 ya. Bengkok 2, nanti boleh yang satu dikasih desinfektan untuk membuang tisu bekas vulva hygiene, kapas bekas vulva hygiene, atau yang satu nanti buat cairan ketuban ya. Terus ada alat TTV, set TTV lengkap. Kemudian APD-nya dari mulai kacamata, patahnya kacamata ini. Dari mulai kacamatanya Google ya, terus ada penutup kepala, masker, celemek, nih ya, celemek atau apron. Nah, ini celemek atau apron, APD-nya, kemudian masker, terus apa lagi yang belum ada? APD-nya, sepatu boot. Ini mana baskomnya? Ini kan. Ada waslap 2. Waslap 2 ini nanti ini baskom buat tempat plasenta. Ya, baskom buat tempat plasenta. Nah, ini baskom ada 3 harusnya. Cuma 2. Ada 3 baskom ya. 2 berisi klorin siapin 3, klorin 2, DTT 1. Nah ini 1 di klorin, 1 di DTT, yang 1 klorin buat alat, yang 1 klorin buat bersihin tempat tidur. Gitu. Terus ini sepatu bootnya, nah ini ember untuk baju kotor, baju basah atau kain yang kena darah gitu ya. Terus ibunya bawain baju ganti ya, kemudian celana dalam, BH, terus ini pembalutnya, terus handuk, terus selimut bayi ya, terus yang buat bayinya baju bayi 1 set sama popoknya. Nah ini harus di Jadi kan kalau ibunya sudah masuk tanda kala 2 ya, ada dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, alat-alat sudah kita siapin sebelumnya di sebelahnya. Ya, jadi ketika ibu sudah mulai mulus-mulus, biasanya kalau sudah masuk pembukaan 4 ke atas itu dia udah semakin mulus. Jadi ini kita sudah bisa siapkan sebenarnya. Jadi ketika dia sudah ada dorongan meneran gitu ya, kita langsung cuci tangan, nggak ada. Oke, cuci tangan 6 langkah, nanti kalian peragakan ya. Setelah itu, setelah cuci tangan 6 langkah, kita siapin dulu. Yang pertama buka-buka dulu, padahal kalau nggak dibukain lupa ya, dibuka-buka dulu semuanya. Nah, ini kita pindahin ke sini, kita buka, tapi bagian dalamnya jangan disentuh ya, taruh di dalam foam boleh, atau di luar sini juga boleh, karena ada foam biar bermanfaat. Kemudian apalagi, squidnya juga, squidnya ini kita buka, dalamnya jangan disentuh karena steril ya, kalian tuang di sini. Terus ini oksitosin juga sama, dipecahin dulu
sini pasnya. Nah, lihat lagi apa lagi nih kira-kira yang perlu disiapkan. Sudah ya, kalau sudah siap semua kita pakai APD. APD lengkap, mulai dari apron. Saya sepatu bootnya dikip dilewat aja ya, kaki kelingking saya jadi kelingking lagi sakit. Nanti kalian harus pakai ya ujian. Ya pakai apron, terus pakai penutup kepala, masker, google, kacamata. Ini patah. Saya pakai di atas aja ya. Kalian ya. Susah. Nggak usah. Anggap aja pakai ya. Nanti kalau kalian pakai berarti lah. Pakai itunya apa? Sebut. Kalau udah hang saya taruh ininya di sini. Ya, kemudian tadi kan sudah cuci tangan ya. Sudah cuci tangan. Kemudian kita akan pakai satu handscoon untuk menyiapkan satu handscoon ya, satu bukan satu pasang. Kalian kidal nggak? Kalau misalnya kidal, silahkan pakai yang di tangan kiri. Kalau enggak, pakainya yang di tangan kanan. Boleh pegang bagian dalam. Nah, ini buat pegang yang dalam. Ini buat pegang ini. Jadi jangan pakai dulu yang ini karena ini kan nggak steril. Ini boleh ya karena udah pakai handscoon steril. Kita siapin oksitosin dulu. Itu. Oksitosinnya sudah disiapkan. Kemudian ini kita deketin kapas sublimat ya, kapas yang sudah lembab. Kemudian apalagi yang perlu kita dekatkan? Bengkok sudah, kapas sudah. Nah, baru kalau sudah semua didekatkan kita pakai handscoon yang satu lagi. Ini boleh langsung dengan tangan ini ya. Jadi nggak usah pakai korentang lagi, ribet nanti. Kita akan lakukan vulva hygiene dan mengecek ya sudah pembukaan berapa. Nah, kita akan melakukan vulva hygiene sebelum kita lakukan periksa dalam. Ambil kapas berapa? 5. Nah, sebelumnya supaya tangan ini kita tidak yang sebelah sini tidak on, boleh kita lapis kasar. Karena nanti tangan ini kita pakai lagi untuk ambil setengah cover di sini supaya tidak on, gitu ya. Jadi ini tetap dipertahankan steril. Kita ambil kasar 2 ya. Digulung-gulung di sini buat megang vulvanya. Ini kita ambil kapasnya 5 ya. Satu-satu dulu boleh. Dari yang terjauh. Labia mayora kiri ya. Satu kali. Oke. Kemudian tadi pembukaannya sudah lengkap. Sudah kita pecahkan ketubannya. Kita sampaikan, Ibu ketubannya sudah dipecahin ya Bu.
tambah mules biasanya ibu rasanya. Karena tambah mules, ya ibu kalau mau ngeden silakan, nggak apa-apa ngeden, ketubannya udah dipecahin. Nah sambil menunggu si kepala ini terlihat crowning itu sekitar 3/5 bagian lah ya dia kelihatan si kepalanya. Nah sambil menunggu kita bisa dengarkan dulu DJJ-nya karena habis dipecahin kan tadi ketubannya ya. DJJ-nya kita dengarkan. Kita tidak usah lagi cari mana puntu maksimum karena dia nggak akan berubah posisinya. Sebelumnya pasti sudah dilakukan pemeriksaan punggungnya di mana gitu ya. 3 jari langsung dengarkan selama 1 menit. Oke, DJJ-nya normal ya Bu, 120 kali per menit. Kemudian kontraksinya kita raba. Dia terasa keras biasanya. Oke, kontraksinya bagus. Sekarang sudah terlihat kepalanya crowning. Kalau belum crowning juga, ibu boleh disuruh ngapain dulu? Atur nafasnya. Kemudian apa bapaknya bisa sambil kasih minum gitu ya. Si ibunya penuhi manajemen nyerinya, manajemen nutrisinya dipenuhi ya. Kalau sudah terlihat crowning, kita bisa pasang alas handuk dulu di atas perut. Ya, pasang handuk di atas perut ibu. Kemudian alas segitiga. Karena ini posisinya tadi sudah on ya. Nah ini harusnya kita buka tadi pas DJJ biar kita nggak kan bekas ketuban ya. Nah boleh dulu direndam dulu di klorin. Rendam di klorin yang alat sini ya. Direndam terus dibuka. Direndam dibuka. Baru tadi kita cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi baru dengerin DJJ. Biar nggak kepegang bekas ketuban. Ya tapi kadang kalau lupa kayak tadi, enakan pakai handscoon lupa ya. Oke, sudah baru pasang alat ini handuknya. Jadi pasang handuk nggak usah pakai handscoon nggak apa-apa. Oke, pasang handuk. Nah, kemudian ambil alat segitiga dengan rentang. Pegang ujung-ujungnya. Ya, yang dipegang ujungnya. Jangan pegang tengahnya. Kenapa ini nggak pakai handscoon aja? Karena kalau pakai handscoon, nanti handscoon kita on. Pas kena kasut kita nggak ada handscoon lagi. Nah dibikin begini aja segitiga gini. Angkat Bu bokongnya, ini suruh angkat bokong. Nah kita pegang pinggir-pinggirnya aja seperti ini. Kalau udah ini boleh didekatin lagi si bengkoknya ya, tapi jangan menghalangi jalan lahir, di samping aja. Kemudian baru kita pakai handscoon. Boleh sambil kita ajarin ibu kalau mau ngeden aja ya, ngedennya kayak ngeden BAB. Kemudian sekarang pas pusing ya udah duduk aja, ngedennya kayak ngeden BAB. Kemudian kamu mau minum nggak? Minum dulu bisa dipijat. Kemudian nanti ibu ngedennya dagunya nempel ke dada. Dagu nempel ke dada. Kemudian jangan berteriak ya Bu, gigi ketemu gigi, kemudian ngeden sekuat ibu. Jadi jangan berteriak. Kenapa? Matanya juga nggak boleh nutup. Khawatir ketika ngeden matanya nggak buka, pecah pembuluh darah di mata. Jadi matanya jangan nutup ya. Kemudian juga jangan teriak-teriak, habis nanti tenaganya. Itu dikasih tahu ibunya. Kemudian kakinya, posisi kakinya, tangannya masuk ke dalam kaki begini. Jadi ngebuka. Masuk tangannya lari kaki dia. Di antara paha begini dia masuk ini. Angkat gitu ya, jadi kanan kiri dia angkat. Nah, kalau sudah diajarin sama kita posisinya dia crowning, kita boleh tangan kita posisikan. Posisi tangannya ketika menolong, yang pertama adalah seperti ini. Yang bagian bawah nih, bawah ini kita buka aja ya, biar nanti lahirnya gampang. Nah, ini yang bawah begini, yang atas begini. Ya, jadi bawah ini menahan perineum yang saya bilang dengan pijatan-pijatan nanti dia sebenarnya bisa lentur sehingga tidak robek sampai ke anus. Ini begini, nah yang ini di atas begini nahan kepala supaya ketika lahir kepalanya nggak langsung fleksi gitu tuh, nengok ke atas. Ngedongak. Ngedongak gitu. Ya, nah ini kebalik nih posisinya, masa kaki yang di bawah. Oke.
Tadi kepalanya sudah crowning, sudah segini ya. Nah, posisinya seperti ini. Kita pimpin meneran. Ya, Ibu, ayo Bu. Ya, Ibu, bagus. Terus Bu, keluarkan. Nah, ketika ini perineumnya kaku, pucat dan tipis, apa yang dilakukan? Episiotomi. Ya, ambil bunyi episnya. Langsung kita gunting, cekrek gitu. Pas ibunya lagi mules, kan lagi ngeden-ngedennya. Kita gunting ke arah jam 5. Ke sana, ke samping. Ya, sudah. Ini ditaruh lagi di klorin. Ya, pokoknya habis dipakai taruh di klorin. Nah, itu tadi kalau dia perineum kaku pucat tipis. Tapi karena kita nanti nggak ada menghekting, jadi nggak usah. Tapi tetap kalian sebutkan kalau perineum kaku pucat tipis kita lakukan episiotomi. Karena ini perineumnya tidak kaku, tidak pucat dan tidak tipis, jadi tidak kita lakukan episiotomi. Gitu ya. Oke, kemudian terus Bu, iya Ibu pintar ngadennya. Sedikit lagi kepalanya keluar Bu. Oke, kepala bayi sudah keluar nih. Kepala bayi sudah keluar. Ini nggak bisa dilepas. Kalau kepala bayi sudah keluar, kita bisa keringkan dengan kain ini. Makanya kainnya harus steril tadi. Bagian wajahnya dilap dulu. Oke, kalau sudah, kita kan pegangnya begini. Biarkan si bayi ini melakukan putaran paksi. Dia akan memutar sendiri, mau ke kanan, ke kiri, suka-suka bayinya. Nah, kalau dia kepalanya sudah muter begini, dia muter begini, kepalanya miring gini. Kan tadi pegangan kita begini. Kalau dia udah muter, kita pindah pegangannya jadi begini. Pegangan biparietal. Megangnya jadi begini ya, biparietal. Ada bayi yang nggak bisa muter sendiri, kita harus puter. Harus muterin sendiri, dan ini jangan sampai kebalik muternya. Makanya pas di awal leopotnya harus benar, punggungnya di mana, letak punggungnya ya. Oke, ketika bayinya muter begini, dia biasanya kebanyakan bayi muter sendiri. Sudah muter sendiri, ini kita pegang begini, pegangan biparietal, kita akan keluarin bahunya. Nah, ini yang suka nyangkut, akhirnya kita sebut distosia bahu ya. Ini bahu atas, ini bahu bawah, karena ini di bawah posisinya, ini di atas ya. Nah, kita keluarkan bahu atasnya dulu. Caranya dengan pegangan seperti ini, kita kebawahin. Set. Keluarkan bahu atas, bahu bawahnya kita keluarin dengan ke atas. Set. Nah, sudah bahunya keluar, pegangannya ini tetap menyangga kepala, yang ini menyusur. Sangga susur. Set. Susurin, pegang di antara kaki. Oh, tadi ada yang ketinggalan, sebentar. Ketika kepalanya lahir, nah, habis dilap ya, ini kita cek dulu ada lilitan nggak. Kalau dia ada lilitan tali pusar, lilitannya kenceng, nyekek gitu ya. Kalau ada lilitan tali pusar kenceng, itu kita langsung ambil gunting tali pusar, langsung kita gunting aja tali pusatnya ya. Tapi kalau misalnya lilitannya kendor, itu bisa langsung kita keluarin ya. Ini kita cek tidak ada lilitan, baru tadi kita biarkan dia melakukan putaran paksi. Sudah putaran, kita keluarkan bahu atas ke bawah, bahu bawah ke atas. Nah, sudah keluar semua, kita lakukan sangga susurin sampai tangan kita menjepit di antara paha begini posisinya. Harus begini, karena kalau begini doang licin. Bayi itu kan licin banget ya, dari ketuban takutnya jatuh. Jadi pegang begini, pegang gini, taruh di atas perut ya, taruh di atas perut. Nah, ini sambil kita keringkan, telapak tangannya nggak usah ya, sambil kita keringkan, sambil kita nilai bugar skor. Bugar skor tuh apa aja? Warna kulit. Ya, warna kulitnya. Warna kulitnya merah atau biru, kemudian nangisnya kuat enggak? Satu lagi apa? Gerakannya aktif enggak? Gitu ya. Sambil kita keringkan. Hanya 3 itu aja. Oke, kalau misalnya dia nangisnya grok begitu, kita bisa ambil dili. Ambil ini buat menghisap lendir. Hidung dulu atau mulut dulu? Mulut. Mulut. Benar. Iya, di videonya mah mulut. Mulut dulu. Iya, baru hidung. Oke. Ya, ini kita pencet. Tarik. Buang. Jadi jangan mendorong gitu ya, jangan. Nah, pencet dulu biar menghisap. Set. Buang. Lagi hidungnya. Set. Buang. Pencet lagi hidung satunya. Buang. Gitu ya. Kalau sekarang di rumah sakit mungkin seringnya pakai suction aja, alat suction ya, yang penyedotnya itu, karena kalau pakai ini jarang.
Kalau udah ini boleh dimasukin bulan juga. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan lakukan suntik oksitosin masuk skala 3, manajemen aktif skala 3. Jadi jangan langsung buru-buru ngurusin ini tali pusat. Nah, ini kita suntik di sepertiga paha bagian atas. Jadi kalau paha di bagian luar, ini paha nih, bagian luar sini ya, dalam sini kan. Nah, bagian luar nih kita bagi 3. 2, 3. Nah, berarti di sini IM. Masukkan semua. Ibu ngomong ya, saya suntik ya Bu ya. Jangan lupa 90 derajat kan? Suntik, aspirasi dulu, baru dorong semuanya. Ya. Sudah disuntikan semuanya. Nah, baru kita kan sambil menunggu reaksinya kan 30 menit ya. Nah, ini kita baru ngurusin tali pusatnya. Tali pusatnya akan kita klem. Ambil tali pusat. Bias berapa jari? 3 jari dari pusat. Kemudian sampai lagi 2 jari. Jadi 3 jari dan 2 jari. Nah, kalau udah kita ambil gunting tali pusatnya. Nah, ini boleh kalau bapaknya mau gunting. Aduh, ini klemnya nggak bisa kencang. Ya, ini tangan kita posisinya harus di bawah tali pusat. Jangan begini, takut kegunting tangan bayinya. Ya. Jadi kita harus di sini. Jadi kalau kegunting tangan kita ya. Nah, kemudian kita gunting ya. Bapak mau gunting sendiri, boleh pakai handscoon-nya ya Pak. Kalau misalnya enggak, sama saya boleh. Ini kita gunting. Taruh di sini. Ini guntingnya kalau udah masukin lagi ke klorin. Nah, yang ini diganti dengan lem umbilical. Jangan dibuka dulu ya, tapi diklem dulu. Ini udah ketebelan testernya. Nah, kalau umbilical yang beneran dia langsung klep. Oke, nggak apa-apa. Ini gini ya, terus ini kita buka, baru ini kita simpan di korek. Nah, bayinya ini akan dilakukan IMD setelah digunting tali pusat. Ya, caranya dia skin to skin dengan ibu. Skin to skin tuh ininya diambil. Ya, jadi nempel ke perut ibu, ke daerah sekitar dada. Posisinya seperti katak begini. Posisinya seperti katak. Ya, kemudian ini ditaruh di ember. Bayinya kita selimutin dengan selimut yang baru karena itu basah. Ini kepala bayinya miring ya, jadi miring gitu. Nah, ini bayi harus dipakein topi supaya tidak hipotermi, kedinginan. Topi bayinya mana ini? Oh, ada topinya. Kalau nggak ada, boleh kepalanya tutupin ini aja. Nah, ini bapaknya sambil liatin ya Pak hidung anaknya ya, takut ketutup. Oke, sudah, bayinya biarkan IMD. Sekarang ini kita majuin kurang lebih 5 cm di depan vulva. Nah, kemudian ini kita cek dulu dia sudah lepas atau belum plasentanya. Karena kalau belum lepas nggak bisa kita tarik, takut ruptur. Ya, biarkan dulu ini di sini. Kemudian kita cek dulu. Cara ngeceknya gimana? Kan tadi sudah bekerja si oksitosin nih. Ada 3 cara. Ada Strassman. Strassman gimana? Diketuk-ketuk bagian ini. Strassman diketuk-ketuk. Kalau ini bergetar berarti udah lepas belum? Belum. Kalau ini diketuk ini nggak getar, Udah lepas. berarti ini diem berarti sudah lepas. Yang kedua Ada Kane. Kane gimana? Beneran, ibunya suruh ngeden. Ibu ngeden ya Bu. Kalau ibunya ngeden kemudian ininya menjulur keluar,
Berarti udah lepas belum? Udah. Udah. Tapi kalau masuk lagi berarti belum. Iya. Ya, ibu ngeden, kemudian dia masuk lagi. Pas selesai ngeden berarti belum. Iya. belum. Kalau ibu ngeden keluar terus dia selesai ngeden dia nggak masuk lagi berarti sudah. Oke, Kusner. Tadi apa Ken ya? Kusner. Pakai cara dorsokranial. Dorsokranial. Jadi ini kita dorong ke atas, terus ini tali pusatnya. Ini kan dorso begitu ya, mendorong. Nah terus, Keluar apa masuk? Kalau keluar berarti udah lepas. oke. Jadi kalau misalnya kita tekan begini ke dalam, nah dianya ke julur keluar berarti Udah lepas. udah lepas. Kalau dia masuk ke dalam berarti Belum lepas. belum. Karena ketika kita dorong begini dia ketarik ke dalam berarti belum lepas. Nah itu ya 3 cara itu. Nanti kalian lakukan. Oke, kemudian saya pakai cara yang Stresemann. Saya tepuk-tepuk, dia nggak goyang, udah lepas kan? Nah, baru kita akan keluarkan. Mengeluarkannya kita dengan gerakan dorsokranial. Ininya didorong ke atas, ininya pegang. Ya, jadi ini tetap harus didorong. Kemudian ini kita keluarkan searah dengan jalan lahirnya ya, naik turun gitu ya, mengikuti jalan lahir. Kalau udah kepanjangan boleh klemnya dimajuin lagi. Ya, kemudian tarik lagi. Terus. Nah, kalau sudah di depan sini, sudah terlihat ini plasentanya. Ini kita keluarkan dengan 2 tangan. Dorsonya boleh dilepas. 2 tangan diputar searah jarum jam. Kenapa harus diputar searah jarum jam? Kita khawatirnya ada selaput yang tertinggal. Oke, kemudian ini ditaruh sini dulu. Ya, ini langsung kita masase ibunya selama 15 detik. Jadi jangan ngurusin itu dulu. Justru ininya dulu dimasase 15 detik. Setelah kita masase 15 detik, baru kita ambil tempat plasenta. Ya, ini saya taruh mana dulu. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Kita sambil cek plasentanya. Apa aja yang dicek? Ini masukin ke klorin ya. Sini ya klorinnya ya. Ada baskom satu lagi. Nah, ini kita cek kotiledonnya lengkap atau tidak. Kotiledon yang menempel. Biasanya seperti bentuknya seperti ada jaringan-jaringan menempel. Dia kalau ada yang lepas pasti ada yang coak. Gitu ya. Oke, kotiledon lengkap, selaputnya juga lengkap. Kemudian panjang tali pusatnya kita nggak usah ngambil penggaris, ukur pakai jengkal aja. 1, 2, 3, 4 jengkal. Kita 1 jengkal kita kira-kira berapa? Itu aja dikira-kira aja. Panjang tali pusat. Sudah, ini biasanya nanti dibersihkan terus dikasih ke bapaknya, ke suaminya. Kemudian alat 3 selesai ya. Nah, kita masuk alat 4 ya, tapi sebelumnya kita keluarkan dulu kalau dia mau buang air kecil. Nah, kita keluarkan dulu. Ini langsung dimasukin aja ke saluran kencingnya, nanti dia keluar. Gitu ya. Udah, sudah kosong saluran ininya. Atau tadi sebelum plasenta juga boleh. Kalau misalnya plasenta nggak lepas-lepas, khawatirnya tadi kan kemihnya penuh, dia boleh dikosongkan. Ini masukin lagi ke klorin. Ya, ini dibuang ke toilet. Nah, setelah itu kita akan masuk kala 4, kita cek ada perdarahan atau tidak. Cara ngeceknya ambil pasak. Ya, kemudian ditekan muter. Tekan, karena kalau dia ditekan keluar darah, ada aliran darah gitu. Ya, nah ini muter terus dicek. Oke, tidak ada robekan, jadi tidak usah kita hacking. Kalau ada robekan, kita harus hacking. Oke, ini tidak ada robekan, tidak kita hacking. Setelah itu kita bersihkan ibu dulu dengan cairan DTP. Ini DTP ya. Jangan ketuker, bersihin ibu DTP tempat tidur dengan klorin. Bersihin ibunya dengan cairan DTP, angkat dulu bokongnya. Oke, sudah. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian pakaiin pembalutnya. Ya, pakaiin pembalutnya. Pakaiin celana dalamnya.
celana ibunya, kalau nggak ada celana pakai kain dulu biasanya ya. Nah, ibunya hebat langsung pakai celana. Sakit biasanya begitu. Biasanya pakai kain dulu langsung celana. Oke, ibunya sudah pakai celana. Biasanya sarung. Nah, ini ibunya udah beres kan? Tinggal bayinya ya. Bayinya sambil dari tadi kan proses ada ya, sudah sejam. Sambil menunggu sejam, ini sambil diberes-beresin dulu. Bayinya biarin aja IMD dulu sampai sejam. Ya, diberesin. Oke, nanti ini buat kalian praktek lagi. Baju dilap dulu pakai klorin kalau misalnya ada yang bekas darah di perutnya atau bekas DTT. DTT sorry. Lalu pakai DTT. Kata bunda masak. Oke, ini baju ibunya ya. Pakai BH lagi boleh. Boleh. Takutnya kan ibunya mau nyusuin nggak mau pakai BH, ini ada harga atau apa sih? Nah, tuh kan matching bajunya nih, Bayana sama ibu. Nah, ibunya sudah, sekarang anaknya sudah ditimbang berat badannya, sudah diukur tinggi badannya, kemudian diberikan vitamin K, matanya dikasih salep antibiotik, ya, terus sudah diberikan imunisasi hepatitis juga. Nah, setelah itu bayinya boleh kita pakein popoknya dipakein ya. Pakai dong. Gambaran kayak Biasanya mau tidur tau deh kalau lagi begitu. Di bedong boleh, tapi nggak usah kencang-kencang. Termi. Udah, kamu gini aja dulu sementara. Ini aja ya. Oke ibu, ini dede bayinya bu. Oke, diikat. Bentar. lucu banget. Bu, Kalau anak ini beneran. dede bayinya, anaknya laki-laki, ganteng ya bu, lengkap semuanya, tangannya, kakinya, kemudian tadi sudah ditimbang berat badannya berapa? 3,5 kilo, Wow. kemudian panjang Gendut. badannya 50 cm, kemudian sudah diberikan vitamin K, imunisasi hepatitis, matanya juga sudah diberi salep antibiotik. Sekarang ibu bisa susui bayinya ya bu ya, silakan dirawat gabung dengan bayinya. Sudah selesai. Terus apa yang harus dipenuhi setelah melahirkan? Itu nanti kalian sebutkan. Penuhi kebutuhan nutrisi ibu, bonding attachment ibu dan anak ya, caranya menyusui mungkin dia nggak tahu gitu ya, untuk rawat gabung. Nah, terus apa lagi? Terus apa tuh, kita pantau TTV, perdarahan, kontraksi itu harus dipantau selama 2 jam. Postpartum 1 jam pertama setiap 15 menit sekali, 1 jam kedua setiap 20 menit sekali, itu harus dipantau TTV-nya, keadaan umum, perdarahan, dan kontraksi. Itu yang harus nanti kalian sebutkan 4 itu. Sudah selesai. Nah ini kita bereskan, rutin dulu tuh DTP, klorin ya, dibuka, direndam aja di klorin, kemudian cuci tangan, beresin alat-alat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Panjang? Ininya jangan lupa